Saya Siti Karimina Romo. Nama saya Sri Laura Pusaka. Saya Siti Kadani. Nama saya Nadia Farida Sukopi. Saya Jafar Sinaga. Saya Sahari Huruf. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari golongan logam golongan Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur logam golongan 1A atau alkali dan alkana. Alkali bodoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari logam golongan 1A atau alkali dan unsur-unsur dari logam golongan 2A atau alkali tanah. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah unsur-unsur alkali. Nah, cara cepat untuk menghafal unsur-unsur dari alkali itu adalah libur, naik, kereta, rebutan, karcis, friend. Nah, yang libur ini itu Li. Yang nomor atomnya yaitu 3. Kemudian yang kedua adalah Na. Nomor atomnya 11. Kemudian yang ketiga yaitu K. Nomor atomnya yaitu 19. Ya, terus yang untuk yang rebutan itu adalah Rb. Itu 17. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah karcis, itu kita ambil yang C sama S-nya. Jadi CS itu nomor atomnya itu adalah 55. Kemudian yang terakhir itu adalah friend atau Fr. Itu kita ambil Fr ya dari kata-kata friend, dan itu nomor atomnya adalah 87. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur alkali tanah. Nah, cara cepat menghafal unsur-unsur alkali tanah itu yaitu bebek, mangan, cacing, seret, banget, rasanya. Nah, bebek itu yaitu Be, nomor atomnya 4. Kemudian mangan, nomor atomnya 4. Kemudian mangan kita ambil Mg, yaitu nomor atomnya itu 12. Kemudian selanjutnya itu adalah Ca, nomor atomnya itu 20. Kemudian selanjutnya itu Sr, nomor atomnya itu 18. Kemudian ini kita ambil Ba, nomor atomnya itu 56. Kemudian yang rasanya ini kita ambil Ra, nomor atomnya itu 88. Nah, untuk unsur-unsur alkali ini memiliki elektron sebanyak untuk unsur-unsur alkali ini memiliki elektron terluar sebanyak 1 elektron termasuk blok S. Kemudian yang untuk unsur-unsur alkali tanah ini memiliki elektron terluar 2 termasuk blok S. Sekian dari saya, lanjutkan dengan materi selanjutnya. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai sifat fisis dan sifat kimia daripada logam alkali. Yang pertama ada titik didih dan leleh, di mana titik didih dan titik leleh logam alkali ini merupakan titik terendah atau nilai terendah dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Yang kedua ada wujud. Wujud daripada logam alkali ini berwujud padat dan dapat kita temui dalam bentuk logam. Namun terkecualikan oleh unsur cesium karena unsur ini bersifat cair
dan dengan suhu ruangan. Nah, yang ketiga ada daya reduktor. Daya reduktor logam alkali merupakan reduktor kuat. Yang keempat ada daya hantar panas dan listrik. Logam alkali merupakan daya hantar panas dan listrik yang baik. Kemudian yang kelima ada kelarutan. Logam alkali ini litium, natrium, kalium, rubidium, cesium dapat bereaksi dengan baik dengan air. Yang keenam ada kelimpahan. Kelimpahan ini berarti logam alkali ini bersifat reaktif sehingga tidak bisa kita jumpai secara bebas di alam, namun dapat kita jumpai dalam bentuk senyawanya. Yang ketujuh ada uji nyala api. Cara mudah menghafal warna pada logam alkali ini yaitu Meli kurang uang menjadi bingung. Kita masukkan ke sini. Meli itu untuk mengartikan litium menjadi warna merah. Kurang dapat kita masukkan ke natrium menjadi warna kuning. Uang untuk warna ungu pada kalium. Menjadi kita buat warna merah pada rubidium. Yang terakhir bingung merupakan warna biru pada cesium. Dan yang terakhir adalah fransium dengan warna yang tidak terdefinisikan. Sekian dan terima kasih, dilanjutkan oleh materi saya. Baik, jadi di sini saya akan mencoba presentasi dari teman saya kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang reaksi logam alkali. Jadi yang pertama itu logam alkali ini bisa bereaksi dengan air. Reaksi dengan air. Jadi logam alkali, semua jenis logam alkali, dengan litium, rubidium, kalium, cesium itu bisa bereaksi dengan logam, bisa bereaksi dengan air. Jadi reaksi dari alkali dan air ini membentuk basa, untuk basa dan gas hidrogen. Jadi reaksi yang terjadi antara logam alkali dengan air ini adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm atau melepas kalor. Jadi gas hidrogen yang terbentuk nantinya akan segera atau akan langsung terbakar. Selanjutnya yaitu logam alkali ini bisa bereaksi dengan hidrogen. Jadi logam alkali jika dipanaskan, ternyata logam alkali ini bisa bereaksi dengan gas hidrogen. Membentuk apa? Jadi yang terbentuk nanti dari reaksi logam alkali dengan gas hidrogen ini ialah hidrida. Jadi hidrida ini adalah senyawa hidrogen dengan logam. Jadi di sini nanti biloxnya itu menjadi -1 karena kan logam positif, jadi dia mengalah sehingga bisa menjadi -1. Yang selanjutnya reaksi dengan oksigen. Jadi logam alkali juga bisa bereaksi dengan oksigen. Jadi logam alkali yang terbakar di oksigen ini bisa menghasilkan tiga jenis yang bisa dihasilkan dari proses pembakaran itu. Yang pertama itu ada oksida. Ini biasanya yang membentuk oksida ini ialah reaksi dengan oksigen. Jadi logam alkali juga bisa bereaksi dengan oksigen. Jadi logam alkali yang terbakar di oksigen ini bisa menghasilkan tiga jenis yang bisa dihasilkan dari proses pembakaran itu. Yang pertama itu ada oksida. Ini biasanya yang membentuk oksida ini ialah natrium.
kedua yang dari pembukaannya tadi ialah peroksida. Peroksida. Jadi di sini yang membentuk peroksida itu jadi di reaksi dengan oksigen ini logam alkali yang terbakar dalam oksigen bisa menghasilkan 3 hasil, yaitu yang pertama ialah oksida. Yang kedua peroksida. Dan yang ketiga yaitu superoksida. Jadi yang dapat membentuk peroksida ini ialah natrium, dan untuk superoksida yang dapat membentuk superoksida yaitu ada kalium, rubidium, dan cesium. Jadi yang perlu kita ingat bahwa logam alkali itu dia sangat mudah bereaksi dengan air dan oksigen. Dengan air dan oksigen dia itu mudah sekali bereaksi, sehingga harus disimpan, logam alkali harus disimpan dengan air dengan cairan yang inert atau dalam sebuah wadah atau botol yang sudah diisolasi. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Japan. Di sini saya akan membahas tentang warna nyala dan sifat umum golongan alkali tanah. Baik, untuk warna nyala pada golongan alkali tanah atau golongan 2A, warnanya itu kita buat itu adalah berelium, kita singkat dengan Be, magnesium kita singkat dengan Mg, dan kalsium kita singkat dengan Ca, dan strontium kita singkat dengan Sr, dan barium kita singkat dengan Ba. Kita buat penjelasannya biar lebih mudah untuk menentukan warna nyala dari golongan alkali tanah tersebut. Kita buat itu Putri punya jus melon hijau. Jadi kita lebih cepat membuat warnanya, yaitu P itu kan putih, punya putih, jus itu jingga, dan melon itu merah, hijau tetap hijau. Jadi warna nyalanya itu putih, jingga, merah, hijau. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang sifat umum golongan alkali tanah. Sifat umum golongan alkali tanah. Kita buat seperti yang kayak ini tadi kan. Pemisalannya jaret balok. Jaret balok. Ini panahnya ke bawah. Ini jaret balok ini jari-jari atomnya reduktor logam. Reduktor logam. Ini panahnya sini. Saya ulangi, pada sifat umum golongan alkali tanah, yaitu kita singkat seperti ini tadi kan, Putri punya melon hijau. Kalau ini jaret balok, itu jari-jari atom reduktor logam. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas tentang reaksi logam alkali tanah. Jadi di sini saya mengambil 5 reaksi. Itu yang pertama adalah reaksi dengan air, di mana semua logam alkali tanah ini dapat bereaksi dengan air kecuali berelium.
kedua itu adalah saya mau ambil adalah reaksi halogen dengan halogen. Gimana? Reaksi seluruh logam alkali tanah dengan halogen ini akan membentuk garam halida. Yang ketiga itu adalah reaksi dengan oksigen. Reaksi dengan oksigen. Jadi di sini seluruh logam alkali tanah itu dapat bereaksi dengan oksigen kecuali magnesium dan berelium. Tetapi jika mereka dipanaskan, mereka dapat bereaksi juga dengan oksigen. Jadi yang kedua itu adalah reaksi dengan basa. Jadi reaksi seluruh logam alkali ini dapat bereaksi dengan basa dan akan membentuk yang kelima itu adalah reaksi asam. Sekian itu saja dari saya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan mengenai pengaplikasiannya. Yang pertama itu dari Li atau lithium ini biasanya digunakan untuk baterai HP. Yang kedua yaitu Na atau natrium. Jadi natrium itu biasanya dipakai untuk apa? Biasanya itu untuk soda kue. Jadi natrium itu digunakan biasanya pada soda kue. Lalu kita lanjut ke K. K itu yaitu kalium. Nah, kalau kalium ini biasanya digunakan pada sabun. Kalian sering KOH. Nah, dilanjut setelah kalium yaitu ada Rb. Rb itu yaitu rubidium. Nah, kalau rubidium ini biasa digunakan pada batu perhiasan. Nah, setelah rubidium ada CS ataupun cesium. Nah, CS ini biasa digunakan untuk katalis. Jadi CS ataupun cesium ini biasa digunakan untuk katalis. Lalu selanjutnya Mg ataupun magnesium. Sampai magnesium. Nah, magnesium ini biasanya digunakan untuk obat mah. Obat mah. Jadi obat mah ini sering kita singkat MgOH2. Nah, lanjut yaitu ada Ca ataupun kalsium. Nah, kalsium ini biasa kita gunakan pada kaporit. C ini biasa digunakan untuk kaporit. Lalu selanjutnya ada Ba. Jadi Ba ini ialah biasanya digunakan untuk pembuatan keramik. Lalu selanjutnya ada Sr.
SR ini biasa kita gunakan untuk kembang api. Baik, biasanya kembang api ini sering kita sebut SR CO3. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari video kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dah.